Halo peserta didik sekalian, kita kembali bertemu di dalam pembelajaran geografi. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang struktur keruangan dan perkembangan desa. Nah, bagaimana struktur keruangan dan perkembangan desa tersebut? Silakan Anda perhatikan penjelasan berikut ini. Peserta didik sekalian, seperti yang telah disampaikan tadi bahwa di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang struktur keruangan dan perkembangan desa. Berbicara mengenai desa, dalam kehidupan sehari-hari, desa ini biasanya kita artikan sebagai wilayah yang jauh dari kota, mata pencaharian penduduk sebagai petani, udaranya masih sejuk, daerahnya masih alami, dan lain sebagainya. Ini pengertian desa menurut kehidupan kita sehari-hari, atau seperti yang kita lihat sehari-hari. Namun menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa itu merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Lalu, apa saja yang terdapat di dalam desa itu? Bisa kita lihat, yang pertama adalah daerah atau wilayah, tempat bagi manusia untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Luas desa tidaklah sama, ada desa yang luas dan ada pula desa yang kecil. Luas desa akan berkaitan dengan kebijakan administratif politik. Yang kedua adalah penduduk, adalah orang yang menghuni dan beraktivitas di desa tersebut. Dengan adanya penduduk, suatu desa dapat hidup, berkembang, dan akan menjadi tumbuh. Kemudian, yang ketiga adalah tata kehidupan atau struktur dari masyarakat desanya. Tata kehidupan akan berkaitan dengan pergaulan, adat istiadat, organisasi pemerintahan, dan lain-lainnya. Kemudian, biasanya, di dalam tata kehidupan masyarakat desa akan dipengaruhi oleh kebudayaan yang turun-temurun dari nenek moyang mereka. Nah, ini adalah beberapa unsur-unsur yang ada di dalam desa. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai karakteristik desa. Karakteristik desa merupakan ciri-ciri khusus yang ada pada desa yang membedakannya dengan kota. Yang pertama, karakteristik desa itu adalah mata pencaharian di sektor agraris dan masih bersifat tradisional. Penduduk desa pada umumnya bekerja sebagai petani dan mengolah lahan pertanian masih mengandalkan sistem yang tradisional. Penduduk desa belum banyak mengenal teknologi sehingga pengolahan lahan pertanian masih mengandalkan sistem pertanian tradisional. Ini merupakan karakteristik dari desa yang pertama. Kemudian karakteristik yang kedua adalah ikatan kekeluargaan masih erat. Penduduk di desa pada umumnya berasal dari satu keturunan. Mereka menikah dan memiliki keturunan, kemudian menetap di desa tersebut. Bentuk ikatan kekeluargaan masyarakat desa cenderung masih erat, bisa dibuktikan dengan dibiasakannya bergotong royong, saling menghargai, dan menghormati antar sesama. Karakteristik yang selanjutnya adalah ketua kampung atau orang-orang yang dituakan di kampung akan memegang peranan penting. Di desa, ketua kampung memegang peranan penting dalam setiap masyarakatnya. Penduduk akan berpedoman dan menjalankan setiap keputusan yang diambil oleh ketua kampung, khususnya untuk masalah yang penting dan menyangkut untuk kepentingan hidup orang banyak yang ada di desa tersebut. Selanjutnya adalah masih mempertahankan sikap konservatisme, sikap yang masih mempertahankan norma dan nilai yang ada demi melestarikan kebiasaan adat yang sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Artinya apa? Mereka masih menggunakan atau melestarikan kebiasaan-kebiasaan yang berasal dari nenek moyang dan terus akan diturunkan secara turun-temurun kepada generasi selanjutnya. Lalu,
karakteristik yang selanjutnya adalah sistem kontrol sosial akan ditentukan oleh norma sosial dan norma agama. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat desa masih berpegang teguh pada agama yang dianutnya dan akan berperilaku sesuai dengan norma sosial yang ada. Sehingga perilaku masyarakat yang ada di desa akan lebih terarah dan akan lebih menghargai norma sosial dan norma agama yang berlaku di masyarakat desa tersebut. Lalu yang terakhir, karakteristik desa itu adalah penduduk desa biasanya akan memiliki lahan yang cukup luas. Penduduk desa memiliki lahan yang cukup luas. Lahan ini akan dikembangkan untuk usaha pertanian, perkebunan, ataupun untuk usaha perikanan. Melalui lahan yang luas tersebut, masyarakat akan mengandalkan kehidupannya. Nah, ini adalah beberapa karakteristik desa. Tentu masih banyak karakteristik yang lainnya. Selanjutnya, yang akan kita bahas di sini adalah pola keruangan desa. Bentuk dan pola keruangan desa biasanya dapat dipengaruhi oleh yang pertama letak, keadaan tanah, tata air, topografi, dan ketersediaan sumber daya alam yang terdapat di desa yang bersangkutan. Pola keruangan desa dalam hubungannya dengan bentang alam dapat dibedakan menjadi yang pertama pola terpusat, kemudian yang kedua pola tersebar dan terpencar, kemudian yang ketiga pola memanjang atau linier, dan yang keempat pola mengelilingi pusat fasilitas tertentu. Nah, pola-pola keruangan desa ini akan kita bahas secara masing-masing. Yang pertama adalah pola terpusat. Pola terpusat ini merupakan bentuk permukiman yang mengelompok. Pola seperti ini banyak dijumpai di daerah yang memiliki tanah subur, daerah yang dengan relief yang sama, misalnya dataran rendah yang menjadi sasaran penduduk untuk bertempat tinggal. Ketersediaan air merupakan faktor yang berpengaruh dalam membentuk pola pemukiman seperti ini atau pola terpusat ini. Nah, bisa Anda perhatikan di gambarnya, bentuknya seperti yang ada pada gambar. Kemudian yang kedua adalah pola tersebar atau terpencar. Permukiman dengan pola tersebar merupakan bentuk permukiman yang terpencar atau menyebar di daerah desa. Bentuk ini jarang ditemui di Indonesia, umumnya terdapat di negara-negara yang memiliki sistem pertanian yang sudah maju. Namun demikian, di daerah-daerah dengan kondisi geografis tertentu, bentuk ini dapat dijumpai, misalnya di daerah banjir yang memisahkan permukiman satu dengan yang lainnya, daerah dengan topografi yang kasar, sehingga rumah penduduk pun tersebar. Nah, bisa Anda perhatikan di gambarnya, bentuknya seperti yang ada di sini. Polanya atau pola pemukimannya tersebar. Selanjutnya adalah pola memanjang atau linier. Pola memanjang memiliki ciri permukiman berupa deretan memanjang di kiri kanan jalan atau sungai yang digunakan untuk jalur transportasi atau mengikuti garis pantai. Bentuk permukiman seperti ini dapat dijumpai biasanya di dataran rendah. Pola linier ini mengikuti alur sungai bertujuan untuk mendekati tempat bekerja sebagai nelayan di sepanjang pantai. Nah, silakan Anda perhatikan di gambarnya, bentuk pola memanjang ini memang memanjang di sepanjang pantai ataupun sepanjang jalan. Lalu yang terakhir adalah pola mengelilingi fasilitas tertentu. Bentuk permukiman seperti ini umumnya dapat ditemukan di daerah dataran rendah, yang di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas tertentu atau fasilitas umum yang dimanfaatkan masyarakat atau penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya mata air, waduk, dan fasilitas lainnya. Nah, bisa Anda perhatikan di dalam gambarnya, itu terdapat bentuk atau pola pemukiman penduduk yang mengelilingi fasilitas tertentu. Pola permukiman desa yang satu dengan yang lainnya akan sangat bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis, sumber air, fasilitas pendukung, sarana transportasi, dan pusat pelayanan. Pola permukiman di dataran tinggi berbeda dengan pola permukiman di dataran rendah.
Berbeda pula dengan permukiman yang ada di pinggir pantai. Nah, ini adalah beberapa pola pemukiman yang umumnya terdapat di beberapa negara ataupun di Indonesia. Selanjutnya adalah perkembangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan, perkembangan desa diklasifikasikan menjadi 3 tahap. Yang pertama disebut dengan desa swadaya, kemudian yang kedua desa swakarya, dan yang terakhir adalah desa swasembada. Yang pertama adalah desa swadaya. Desa swadaya disebut juga dengan desa tradisional, di mana adat istiadatnya masih mengikat dan dijadikan sebagai panutan dalam seluruh aspek kehidupan. Desa seperti ini biasanya terletak di lokasi-lokasi terpencil dan belum memiliki sarana transportasi dan komunikasi yang berfungsi sebagai penghubung dengan wilayah lainnya. Ada beberapa ciri desa swadaya ini. Yang pertama adalah penduduknya masih jarang dan masih terikat pada adat istiadat di desa tersebut. Kemudian, kegiatan penduduk biasanya akan dipengaruhi oleh keadaan alamnya. Lalu, lokasinya terpencil sehingga sarana penghubung kurang berkembang. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Kegiatan ekonomi masyarakat bersifat subsisten, artinya hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Lalu, masyarakatnya tertutup terhadap pihak luar, sehingga sistem perhubungan dan transportasi kurang berkembang. Nah, ini adalah beberapa ciri dari masyarakat atau desa swadaya, desa yang masih bersifat tradisional. Kemudian, yang kedua adalah desa swakarya. Desa ini sudah setingkat lebih maju dari desa swadaya, di mana adat istiadat masyarakat desa mengalami transisi akibat pengaruh dari luar yang sudah mulai masuk ke desa. Penduduk desa swakarya telah melakukan kontak dengan masyarakat luar. Dengan demikian, masyarakat desa sedikit demi sedikit akan dipengaruhi oleh masyarakat luar dan mulai akan berkembang. Ada beberapa ciri desa swakarya ini. Yang pertama adalah adat istiadat sudah mulai mengalami perubahan. Artinya, sudah tidak terikat seperti desa swadaya terhadap adat istiadat ini. Kemudian, pengaruh dari luar sudah mulai masuk, sehingga masyarakatnya mengalami perubahan cara berpikir. Yang ketiga, mata pencaharian mengalami diversifikasi, artinya tidak hanya sebagai petani saja, tapi sudah banyak tersedia beberapa lapangan pekerjaan seperti berdagang ataupun yang lainnya. Lalu pemerintahan desa telah berkembang dengan baik. Masyarakat desa mampu meningkatkan kehidupannya dengan hasil kerjanya sendiri. Sarana dan prasarana desa semakin meningkat. Masyarakat desa swakarya memenuhi kebutuhan secara mandiri dan sudah menjual kelebihan hasil produksi pertanian ke wilayah lainnya. Nah, ini adalah beberapa ciri ataupun karakteristik desa swakarya. Yang terakhir adalah desa swasembada. Desa ini merupakan desa yang sudah maju, yang mampu mengembangkan dan memanfaatkan semua potensi yang ada di desanya secara optimal. Dengan memanfaatkan potensi desa yang ada, pembangunan di desa akan lebih mudah dan desa akan cepat berkembang. Ada beberapa ciri dari desa swasembada ini. Yang pertama adalah lokasi desa swasembada biasanya dekat dengan kota, baik kota kecamatan, kota kabupaten, kota provinsi, dan yang tidak masuk wilayah kelurahan. Lalu, mayoritas keperluan hidup pokok dapat diselesaikan oleh desa itu sendiri. Alat teknis yang digunakan untuk memenuhi keperluan hidup lebih modern. Lembaga sosial ekonomi dan budaya sudah dapat menjaga kelangsungan hidup penduduknya. Kemudian, mata pencaharian penduduk sudah sangat beragam, baik di perdagangan ataupun di jasa, dan jasa ini juga sudah berkembang. Pendidikan dan keterampilan penduduk sudah tinggi, hubungan dengan daerah lain atau daerah sekitarnya berjalan lancar karena adanya sarana transportasi yang menghubungkan dengan wilayah lainnya.
Nah, ini adalah beberapa karakteristik atau ciri dari desa swasembada. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan desa. Yang pertama adalah potensi desa yang mencakup potensi alami dan potensi non-alami. Semakin tinggi potensi alam dan banyaknya sumber daya manusia yang berkualitas, maka desa ini akan semakin cepat berkembang. Kemudian yang kedua, adanya interaksi dengan kota. Adanya sarana dan prasarana penghubung yang baik dengan kota juga akan mempercepat perkembangan desa tersebut. Serta yang ketiga adalah lokasi desa terhadap daerah sekitarnya yang lebih maju. Jika desa tersebut dikelilingi oleh desa yang lebih maju, maka desa tersebut juga akan ikut terbawa maju. Nah, ini adalah setidaknya 3 faktor yang akan mempengaruhi perkembangan setiap desa. Baik, peserta didik sekalian, mungkin itulah yang dapat kita bahas pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Sekian dan terima kasih.